Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Jenong Legok. Oke teman-teman, jadi di video kali ini saya masih berada di kampung halaman saya, tepatnya di Kampung Puspasari, Desa Jatisari, Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Indonesia. Hidup, hidup. Oke, jadi di video kali ini saya mau menjawab pertanyaan dari sahabat saya, Ting Sahangarana Pohodei nya. Dikarenakan saya juga tidak mencatatnya. Katanya tuh begini, Tenong, saya punya burung murai yang abis mabung. Dia itu kerjaannya cuma ngeriwik kasar. Dia itu jarang ngemplongnya, dan juga dia itu kebanyakan keseringan ngembangin bulu. Muyudut, mungkin dia itu kedinginan, Kang, kurang sentuhan. Au. Oke, jadi bagaimana caranya supaya dia itu mengeluarkan materinya, bongkar-bongkar suara ya, embrang brang ya, supaya dia itu mau melantunkan semua melodi dan juga nyanyian-nyanyian dari burung-burung yang burung gacoran lainnya. Kan burung murai mah burung apa namanya teh, burung yang mampu meniru suara burung lain ya, seperti itu. Oke, jadi sekarang saya akan menjawabnya. Jadi kita itu harus tahu lah, kita kolibri ini ngicrik sarana. Jadi kita itu harus tahu bagaimana rawatan burung kita itu, apalagi setelah mabung. Karena setelah mabung burung itu istilahnya masuknya itu ke burung muda, burung-burung dengan kategori dia itu labil, jadi emosi sama birahinya itu tidak stabil ya Beb. Jadi dia itu disebutnya itu burung muda karena apa, emosinya itu, birahinya itu tidak stabil. Bagaimana cara untuk menstabilkan emosi dan birahinya? Kita juga untuk menaikkan emosi kita tidak bisa mengencangkan penjemuran karena apa, bulunya itu masih muda, dia itu baru habis sakit, dia itu baru habis ganti bulu. Untuk mengencangkan birahinya kita juga tidak bisa terlalu menambahkan IF, dikarenakan apa, takutnya dia itu malah ngembangin bulu. Terus bagaimana dong, Nong? Asa aya liaran saeutik ieu kitu, salah kieu lain. Nah, begitu dosa, begini dosa. Nah, begitu. Oke, jadi treatment kita mulai saja dari mabung. Bagaimana proses mabung? Apa itu mabung? Mabung adalah proses di mana si burung itu mau ganti bulu. Dia itu akan semakin menua, dia itu akan semakin ganteng, dia itu akan semakin kasep, dia itu akan semakin birahinya itu akan semakin kegawi ya. Karena apa? Karena dia itu sudah cukup umur, sudah semakin menua, sudah semakin mapan umurnya. Makanya suaranya juga sudah mulai pecah. Kalau setiap kali mabung dia itu akan memiliki fase seperti itu ya, suaranya itu bagus, pecahnya itu, ngiriningnya itu ya, alah aing dilejing kanep. Nah, jadi kalau pas mabung itu kita mengoles dulu sebentar ya tentang mabung. Pas waktu mabung, pas mau mabung, sebelum ganti bulu, tapi ini udah masuk mabung ya, sebelum ganti bulu, sebelum rontok bulu, kita itu kasih jor dulu di ulat hongkong. Kasih jor ulat hongkong, jor-joran. Supaya apa? Ulat hongkong itu kan sifatnya panas, di kerodong panas, jadi si pori-porinya itu melonggar, jadi gampang untuk dia itu ganti bulu ya, gampang untuk melepaskan bulu, gampang untuk merontokkan bulu. Biasanya bulu 2 minggu rontok semuanya. Nah, itu kalau untuk dikasih ulat hongkong. Kalau dibanyakin ulat hongkong, otomatis jangkrik disedikitkan. Seperti itu prinsipnya. Jadi pas waktu sebelum bulunya rontok, banyakin ulat hongkong, jangkriknya kalau hariannya 10, jangkrik jadi 3 atau 5. Karena apa? Burung pas lagi mabung itu tidak boleh birahi. Karena apa? Kalau burung sedang mabung birahi, itu otomatis si burung itu akan lambat untuk mabungnya karena dia itu gacor birahi, kecuali birahinya itu faktor bawaan. Kecuali gacornya itu faktor bawaan. Siang resah malam gelisah kalau tidak gacor. Anjir, kata-kata untuk hari ini Bos Ilus. Mami. Waktu itu ada yang komen sama saya, jangan sambil makan, katanya jadi tidak iba. Mau iba mau enggak terserah akang. Ini mah saya mah bukan konten belas kasihan, saya mah kontennya itu konten menu murah.
Saya tidak perlu ibah dan juga belas kasihan Anda, Kakang. Setelah bulunya itu sudah rontok, bagaimana cara yang akan kita lakukan? Menaikkan di porsi jangkriknya. Kalau hariannya 5, kita jor aja. Kita jor-joran. Nong, itu tidak boleh. Setiap tindakan pasti ada alasan. Setiap konten kreator mempunyai alasan tersendiri pada saat memberikan IF, pada saat mengurangi IF, pada saat menaikkan penjemuran, pada saat mengurangi pengemburan. Itu setiap konten kreator mempunyai pemahaman tersendiri. Karena apa? Setiap konten kreator itu memiliki pengalaman pribadi. Ya, jadi tidak bisa dipukul rata. Saya sama suami saya tidak bisa disamakan untuk rawatan. Karena apa? Rawatan suami saya itu berbeda dengan rawatan saya. Saya itu rawatannya itu tekun, teliti, telaten karena saya wanita. Lamun kerja aing nganggap wanita ya. Lamun keur mulung limus aing jeung si Iding, jeung si Iwan, Rambo aing tah lalaki aing poho tah. Mau sirle tiger nepikeun ka herang teh mulung limus aing anjir. Nah, pada saat kita proses tumbuh bulu, saya menaikkan di porsi jangkriknya. Otomatis untuk UHA saya turunkan. Kalau biasanya jangkrik pas waktu merontokkan bulu itu cuma 3 karena takut birahi, sekarang saya naikkan jadi berapa? Jor aja, 10-15 jor aja untuk jangkriknya. Untuk ulat hongkongnya dikasih. Kalau tadinya 1 sendok atau 2 sendok sehari, kita kasih aja 2 biji. Supaya suhunya itu tidak turun, apalagi untuk yang untuk yang tipe dingin. Ada juga yang bertanya, teh cenah ari waktu mabung cenah dimandikan, dijemur? Jangan. Selagi mabung, khusus untuk burung-burung kategori seperti murai ini tidak boleh dijemur, tidak boleh diembun, tidak boleh dimandikan. Geus we antepkeun lah culjen kalau bahasa Sundanya itu. Nah, setelah itu selagi dia itu tumbuh bulu, jangan dikasih yang namanya kroto. Kenapa nang tidak boleh dikasih kroto? Kroto itu tinggi protein. Jadi kalau terlalu tinggi itu dia itu cepat tumbuh tapi cepat rontok. Itu biasanya yang terjadi pada pengalaman saya. Kalau pengalaman orang lain mah jangan disamakan. Nong, tetangga saya mah begitu, tapi alhamdulillah burungnya itu tidak begitu. Kita ngerujak bareng, kita makan rujak bareng dengan porsi yang sama. Cabai level 5. Tapi kenapa orang lain tidak sakit perut, tapi kita karep dibawa ke UGD? Karena apa? Sakit perut yang sampai kita dehidrasi. Itu di situ kita juga bisa menyimpulkan kalau setiap burung, setiap individu itu tidak bisa disamakan. Jangankan cuma burung tetangga, burung kamu disamain sama burung tetangga, mau gak? Mau teh sia sok. Nu lain manaha cenah kieu cenah burung teh buluna, nu maneh mah cenah naha kieu buluna sok, da kumaha majikan maneh mun kitu kitu bakal jadi hate. Ini ngomong-ngomong bulu. Nah, begitu. Setelah begitu kita setelah tumbuh bulu, ekor sudah panjang. Kalau masih nyentik begini berarti itu dokor belum selesai. Kalau sudah selesai seperti ini dokor, kita lihat di bawahnya, di begini karpetnya. Kalau masih ada berdebu karpetnya berarti itu pertanda burung belum selesai mabung. Nah, kalau dibeginiin karpetnya sudah bersih, itu berarti burung sudah beres mabung. Nah, itu sedikit mengulas tentang burung permabungan. Next, setelah mabung, setelah benar semuanya mabungnya, kalau burung akang masih ngeriwik, ini di sini ngeriwik, sudah 2 minggu burung akang masih ngeriwik, itu bukan burung baru habis mabung lagi. Ini treatment harus dilakukan, karena setelah 2 minggu kita melakukan rawatan seperti biasa saja. Pagi-pagi kita mengembunkan. Pagi-pagi kita mengembunkan dari jam 5 sampai ke jam 6 kita embunkan. Dari jam 6 kita bawa ke depan rumah. Setelah dibawa ke depan rumah kita angin-anginkan. Jam 7 kita kasih IF. IF-nya berapa no? Kalau setelah beres mabung, saya biasanya mengebomnya. Dibanyakin IF-nya. Karena apa? Dia itu perlu suplemen. Dia itu perlu tenaga. Dia itu perlu power. Power didapatkan dari mana? Tenaga didapatkan dari mana? Dari jangkrik. Jangkrik itu semacam pil kosong. Kita kasih aja jangkriknya itu kalau habis mabung kita kasih aja 15 atau 10 aja nong. Saya mah takut 15 masuk. 10 aja, 10 pagi 10 sore. Mau tipe panas tipe dingin gitu aja untuk mendapatkan birahi dulu. Nanti setelah birahi kedong karena kita turun-turunkan. Karena ngembang-ngembengin dulu biasanya karena apa? Karena kita tidak tahu dia itu mau dikasih pakan jangkriknya itu berapa. Jadi dia itu kayak burung yang sakit ya. Mau yudut aja gacor kagak, tatapan mata kurang tajam.
pergerakan kurang cepat, kurang agresif, tidak responsif. Nah, itu biasanya yang terjadi pada burung-burung yang habis labung tapi belum menemukan settingan yang tepat di IF. Nah, kita kasih aja jangkrik 10 pagi 10 sore. Lalu untuk UH-nya kita kasih aja 3 aja kasih UH. Kalau untuk tipe panas, kalau untuk tipe dingin biasanya saya itu kasihnya itu 4 atau 5. Tapi ini baru gambarannya, itu yang terjadi pada diri saya. Kalau Akang silahkan Akang cari saja sendiri. Takutnya saya dibilang kebanyakan. Ya, jangan. Itu adalah pengalaman pribadi saya. Nah, kita kasih aja jangkrik 10 pagi 10 sore, UH-nya kita kasih 3. Lalu di jam 7 kita mulai melakukan penjemuran. Penjemurannya berapa menit, Nong? Penjemurannya 15 menit aja. Penjemurannya itu di 15 menit aja. Jam 7 pagi aja. Atau setengah 7 aja. Setengah 7 itu kalau di sini bahasanya itu carang cangtiha. Bukan carang cangtiha, lagi hanet moyan. Hanet moyan itu jadi matahari itu lagi mulai muncul ke permukaan dan itu mampu untuk menaikkan emosinya ya. Sedangkan birahi kita dongkrak, kita gali-gali dari IF. Nah, seperti itu. 1 minggu 3 kali kita kasih yang namanya kroto. 1 minggu 3 kali kita kasih yang namanya kroto. Berapa, Nong? Untuk yang sudah nginjek umur, untuk yang sudah 3 kali, 4 kali mabung ke atas, kita kasih krotonya itu 1 sendok makan. Berbeda halnya dengan burung-burung pastol, baru 2 kali mabung itulah 1 sendok teh. Kita kasih 1 minggu 3 kali aja. Jam berapa, Nong? Yang bagusnya itu pemberian kroto bukan antara bagus atau enggaknya. Di sini dimakan atau enggaknya. Kalau untuk dimakan ya, misalkan jam 10, jam 11, jam 12 biasanya kita itu kan cemilan ya, makan siang seperti saya itu ya. Seperti ini. Nah, ya. Oke, kita aku aing ke thumbnail. Ini untuk sebagai kita kan kalau tengah hari gak selalu ngopi, tengah hari kita minum teh manis ya seperti itu. Itu juga sama, kita bikin cemilan aja kroto itu jam 11, jam 12. Itu pasti dimakan. 1 sendok makan muncung atau 1 cepuk madu itu pasti dimakan sama si burung murai. Karena apa? Karena dia itu sedang lapar. Kalau pas setelah mabung kita itu kurang memberi IF, kurang memberi pasukan extra food, itu biasanya burung itu matok-matok karpet kan, matok-matok karpet. Karena apa? Karena dia itu lapar, dia itu ingin sesuatu yang digayem, ingin ada gayemen, semacam keripik sampe, keripik cau, meureun mun diulang. Jadi itu bisa dijadikan cemilan. Kalau kita itu memberikannya itu untuk kroto itu 1 minggu 3 kali saja. Atau untuk UH-nya biasanya saya itu kalau pas lagi tidak dikasih kroto, ya kan kroto cuma 1 minggu 3 kali. Yang di hari-hari berikutnya kita kasih aja jangkrik itu pagi, sedangkan UH kita kasih siang. Karena apa? Supaya dia itu tidak matok-matok karpet. Itu untuk mengantisipasi ya kan. Karena kalau matok-matok karpet nanti dia itu terganggu di sistem pencernaannya, di sistem metabolismenya. Karena apa? Mungkin ada karpet yang nyelap di napejit. Itu biasanya yang terjadi. Treatment itu kita lakukan. Lalu hariannya bagaimana, Nong? Untuk mandi, untuk pengablagan atau di kerodong, hariannya bagaimana? Untuk mandi saya itu cuma 1 minggu 2 kali aja. 1 minggu 2 kali aja. Mandi pagi untuk menaikkan emosi. Setelah dijemur kita mandikan. Atau setelah gimana Akang aja lah maunya. Asal jangan bulu basah kejemur, nanti bulunya akan menjadi keriting. Karena ada bulu di sebagian titik yang tidak boleh keriting. Balik, euy. Nah, seperti itu ya. Hariannya bagaimana, Nong? Di ablag atau di kerodong? Hariannya untuk ini kan masih proses adaptasi. Biasanya hariannya itu saya itu dari pengembudan sampai ke nanti jam 12 ya, setelah dikasih pakan ya jam 12 atau jam 1 saya ablag. Untuk apa? Supaya dia itu mau bunyi, supaya dia itu beradaptasi, supaya dia itu tidak kaget mendengarkan suara-suara motor, dia itu sudah terbiasa dengan keramaian, dia itu tidak takut dengan kebisingan ya, itu supaya dia itu agresif dan juga responsif. Nah, itu gunanya pengablagan itu supaya dia itu mau bunyi. Sedangkan dari jam 1 sampai ke nanti jam 4 ya ketemu lagi pemberian pakan, saya itu mengkerodongnya. Gunanya untuk apa, Nong? Pengkerodongan supaya dia itu hening. Jadi dia itu tidak stres. Jadi dia itu merasa nyaman, adem, dimandirikan. Boleh gak sambil di master? Boleh. Karena pas lagi di kerodong, pemasteran itu gampang masuk, Bebek. Ya, pemasteran gampang masuk pada saat di kerodong. Jam 4 kita buka kerodong.
kita kasih pakan, sampaikan ke jam 5 buka kerodongnya, jam 6 kita tutup lagi kerodongnya, sampaikan kan nanti ketemu malam. Itu treatment itu biasanya saya lakukan. Kalau birahinya itu sudah naik, burung itu sudah gacor, sudah brang-breng-brong, barulah kita menurunkan IF-nya. Kalau dulu sebelum mabung dia itu 5 mampu gacor, kita turunkan secara perlahan, jangan secara drastis, karena kalau secara drastis dari 10 bret kita turunkan ke 5 itu akan ada macet bunyian dulu sebentar. Itu juga akan menjadi pemikiran yang keras buat kalian. Kenapa burung tadinya gacor brang-breng-brong sekarang jadi turun. Makanya turunkannya itu dari 10 kita turunkan jadi 9. Kita turunkan lagi setelah 3 hari jadi 8. Setelah 3 hari kita turunkan jadi 7. Sampaikan kan di titik yang kita mau. Ya, seperti itu treatmentnya ya. Oke, Akang segitu dulu konten dari Jenang Lobak untuk saat ini. Mohon maaf bila ada kesalahan, mohon maaf juga bila ada kekurangan. Terima kasih sudah mengklik video saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.